Shalom saudara terkasih, apa kabar malam hari ini? God is good all the time and all the time God is good. Ya, Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat. Saudara siap menyembah di apostolic prayer ini. Mari saudara berikan hati menyembah Raja di atas segala raja dengan penuh sukacita. Saudara siap menyembah? Ya, dimanapun sahabat terkasih berada yang akan mengikuti ibadah malam hari ini, kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau mati dan bangkit dan naik ke sorga. Siapkan tempat yang terbaik barang siapa percaya kepadamu. Kami ada malam hari ini di Apostolic Prayer. Kami ingin tinggikan namamu yang kudus. Engkau Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Engkau dipermuliakan atas hidup kami. Urapi setiap pujian penyembahan. Urapi musik kami Tuhan. Dan kami percaya pengurapan sorga turun atas kami. Kami siap muliakan Raja, kami siap tinggikan Raja, dan kami siap agungkan Raja. Kami buka ibadah Apostolic Prayer hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, mari saudara, malam hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita bawa persembahan, pujian yang terbaik untuk Dia. Haleluya Yesus. Engkau yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Dan Engkau layak untuk terima segala pujian dan penyembahan kami.
Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Hanya Kau yang kami cinta, hanya Kau yang kami agungkan malam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Engkau Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik,
bagi setiap kami. Sungguh indah, sungguh ajaib untuk dimengerti Tuhan. Terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci?
berada, saya percaya dalam keadaan yang sehat, luar biasa diberkati Tuhan. Dan pada malam hari ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu hati, kita tundukkan kepala. Kami bersyukur ya Bapa buat kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan memberikan kami sukacita dan kekuatan. Dimanapun kami berada pada saat ini ya Tuhan, kami percaya kami dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, kami dihiburkan, kami dikuatkan, iman kami terus bertumbuh. Kami lebih lagi mengenal akan Tuhan, pemahaman kami akan Tuhan jauh lebih benar lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, saya percaya bahwa dalam keadaan apapun yang terjadi saat ini, kondisi apapun, Bapak Ibu dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Malam hari ini saya dikasih tema oleh Ibu Gembala bagaimana saya harus membagikan predikat Yesus. Saya dikasih untuk 2 predikat. Saya akan ambil bagaimana Yesus sebagai sahabat dan Yesus sebagai penasehat yang ajaib. Bapak Ibu, mari kita sama-sama buka dulu di Yohanes 15 ayat 13 sampai 15. Saya akan bacakan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bapak Ibu, kalau kita saat ini mengenal orang yang mungkin terkenal atau pejabat atau orang-orang yang hebat dan kita diakui sebagai seorang sahabat, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Kalau saya sendiri, kalau saya kenal seorang yang terkenal, apalagi dia berprestasi, dia mungkin memiliki hal-hal yang baik, dia terkenal baik, dan saya sebagai orang yang biasa diakui sahabatnya, saya akan bangga sekali. Saya akan senang sekali. Saya akan mungkin kalau ketemu orang lain, saya akan bercerita bahwa saya sahabatnya si A yang terkenal itu. Saya kenal dengan dia. Dan saya dianggap dia sebagai orang terdekatnya. Bapak Ibu, itu yang Yesus lakukan. Kalau kita baca lagi, dia menyatakan bahwa kamu adalah sahabatku. Dia berkata kepada murid-muridnya, kamu adalah sahabatku. Dan saat ini Yesus berkata juga yang sama kepada Bapak Ibu, kamu adalah sahabatku. Dia yang menawarkan terlebih dahulu, dia yang menginisiasikan lebih dahulu, menyatakan bahwa kita orang yang berdosa ini, orang yang mungkin tidak ada apa-apanya, orang yang banyak kelemahan, tapi dia menganggap bahwa kita adalah sahabat. Jadi Bapak Ibu, Yesus adalah seorang sahabat, dia tidak mungkin mengecewakan. Kalau kita punya teman, mungkin kita sering dikecewakan. Kalau kita punya teman, mungkin kita sering ditinggalkan. Kalau kita mungkin punya teman, mungkin dia akan berbicara yang tidak baik tentang kita di belakang kita. Tapi Yesus berbeda. Yesus adalah sahabat sejati. Dia mau menolong, dia mau berkorban. Dia rela meninggalkan segala sesuatunya buat saya dan saudara. Dikatakan di ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kalau Bapak Ibu punya sahabat, mereka mau Bapak Ibu butuh, misalnya contoh, pinjam uang, mereka mau minjamkan uang. Kalau mungkin Bapak Ibu butuh kendaraan, mereka mau meminjamkan kendaraan. Kalau Bapak Ibu mungkin butuh tumpangan, mereka mungkin menyediakan. Yesus lebih daripada itu. Yesus memberikan nyawanya.
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi pada saat Yesus memberikan nyawanya, dia melihat kita bukan lagi sebagai seorang budak, bukan lagi seorang hamba, tapi dia melihat kita sebagai seorang sahabat. Seorang sahabat yang rela, yang mau untuk memberikan segalanya. Dia adalah pendengar yang baik. Saat kita susah, dia juga pasti merasakan susah. Saat kita mengalami persoalan permasalahan, dia adalah orang yang pertama kali mau untuk membantu kita. Dia adalah pribadi yang pada saat kita sedih, dia juga merasakan kesedihan itu. Kalau kita punya sahabat-sahabat kita dalam persoalan permasalahan, kita pasti juga ikut sedih. Kita juga pasti berusaha untuk bagaimana membantu mereka untuk keluar dari permasalahan dia. Bukan kalau kita punya sahabat dia lagi dalam persoalan permasalahan, justru kita tambah menginjak-injak dia. Itu bukan sahabat yang baik, Bapak Ibu. Bukan lagi kalau misalnya dia dalam persoalan, justru kita ditinggalkan. Itu bukan sahabat yang baik. Tapi sebagai seorang sahabat yang baik, kalau sahabatnya ada masalah, pasti akan dibantu. Sahabatnya mendapatkan musibah, pasti dia mengalami juga merasakan apa yang sahabatnya rasakan. Demikian juga pada saat sahabat kita mendapatkan kesuksesan, mendapatkan reward, keberhasilan, pasti kita juga merasakan hal yang sama. Kita akan merasa senang, kita akan merasa bangga, kita akan merasa bahagia. Demikian Yesus. Saat kita berhasil melewati segala sesuatunya, kita diberkati, kita merasakan sukacita. Yesus pun merasakan yang sama. Dia merasakan sukacita itu. Dia bersama-sama dengan saya dan Bapak Ibu merayakan sukacita itu. Dia adalah sahabat yang baik. Bukan pada saat kita berhasil, justru orang akan sedih melihat kita berhasil. Orang akan susah melihat kita senang. Itu bukan sahabat namanya. Itu namanya musuh dalam selimut. Saat kita berhasil, saat kita senang, justru dia yang merasakan kesusahan. Tapi sahabat yang baik, saat kita bahagia, saat kita berhasil, dia merasakan juga keberhasilan itu. Sahabat yang baik itu selalu memberi dukungan, selalu berkata jujur. Dia tidak pernah menjilat. Kalau kita salah, dia akan katakan salah. Kalau kita ada mungkin memakai suatu hal yang tidak baik, ya pasti dia akan bilang, oh itu tidak baik. Dia bukan pribadi yang menjilat, tidak. Sahabat yang baik itu tidak menjilat. Dia selalu berkata jujur tentang kita. Yang ketiga yang pastinya adalah bisa dipercaya. Bapak Ibu akan memilih sahabat yang pasti bisa dipercaya. Karena kalau kita punya teman, kita menceritakan A, kita bilang jangan bilang siapa-siapa ya. Nah itu tanda-tanda bahwa satu komunitas, satu RT mungkin, satu lingkungan rumah mungkin, itu semuanya tahu. Cuma mungkin mereka diam saja. Tapi sahabat yang baik, saat kita menceritakan rahasia kita yang paling dalam, dia tidak akan memberitahukan kepada siapa-siapa. Itu adalah sahabat yang baik. Dikatakan bahwa di ayat yang ke-15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi Bapak Ibu, sebagai sahabatnya Yesus, kita akan diberitahu apa yang Yesus dengar dari Bapaknya. Apa yang menjadi rahasia-rahasia, apa yang menjadi hikmat yang tersembunyi, dia akan bagikan kepada sahabatnya. Untuk apa? Untuk kita lebih bisa melewati segala tantangan, untuk kita bisa memiliki hikmat yang lebih. Itu adalah rahasia-rahasia Tuhan yang akan diberitahukan kepada orang-orang yang bisa dipercayai. Sebagai sahabat Yesus, pastikan kita juga bisa dipercaya, Bapak Ibu. Amsal 27 ayat yang ke-6 berkata, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Itu yang saya katakan tadi bahwa seorang sahabat itu bisa dipercaya dan selalu berkata jujur. Kalau salah, dia katakan salah. Kalau tidak benar, dia katakan tidak benar. Tapi kalau benar dan baik, dia akan pasti katakan benar dan baik. Pastikan bahwa kita sebagai orang-orang percaya, kita adalah sahabat Yesus. Yesus adalah sahabat yang
sejati. Sebagai sahabat yang sejati, pasti juga akan memberikan nasihat. Pribadi yang kedua, Yesus adalah penasehat ajaib. Kita buka di Yesaya 9 ayat yang kelima. Yesaya 9 ayat kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya menubuatkan bagaimana Sang Mesias akan lahir. Dia disebut sebagai penasehat ajaib. Itulah Yesus. Dia adalah penasehat ajaib, Bapak Ibu. Mengapa ajaib? Ini kan, mengapa bukan cuma penasehat saja, tapi ada kata ajaib di situ. Ajaib adalah hal yang seharusnya mustahil, yang di luar akal, tapi itu bisa terjadi. Itu adalah hal yang ajaib. Suatu hal yang ajaib akan memukau banyak orang. Suatu hal yang ajaib itu tidak pernah dipikirkan orang. Dan Yesus lakukan itu. Di mana setiap perkataan yang keluar dari mulutnya bisa membuat orang-orang tidak dapat membantahnya. Banyak contoh yang bisa saya berikan. Contohnya di Matius 5, di mana dia menyampaikan ucapan bahagia, Bapak Ibu. Suatu ucapan yang sangat luar biasa. Di mana perkataan-perkataan bahagia di situ dikatakan Yesus. Dia menyampaikan kepada orang-orang yang mengikuti dia. Itu adalah hikmat yang luar biasa, Bapak Ibu. Yang mungkin orang lain tidak pernah dengar. Tapi Yesus katakan buat mereka. Lukas 6 ayat 27. Kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik pada mereka. Itulah yang Yesus katakan, Bapak Ibu. Dia menasihatkan kepada kita, kepada saya, kepada Bapak Ibu. Kasihilah musuhmu. Di mana sebelumnya tidak ada perkataan seperti itu. Orang lain akan bilang, balaslah kejahatan dengan kejahatan. Balaslah orang yang menganiaya kamu. Ya kan? Tangan ganti tangan, mata ganti mata. Tapi Yesus bilang, kasihlah musuhmu. Itu nasihat dia yang sangat luar biasa. Yang sampai hari ini, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, perkataan kasihilah musuhmu adalah perkataan yang luar biasa. Itu yang Yesus nasihatkan buat saya dan Bapak Ibu. Dia mau kita tidak punya musuh. Dia mau kita untuk saling mengasihi. Bapak Ibu dikatakan bukan hanya mengasihi, tapi berbuat baiklah kepada mereka. Mungkin kita, kalau kita ada orang yang mengecewakan kita, mungkin kita bisa, ya sudah saya maafkan, tapi saya tidak mau lagi berhubungan dengan orang itu. Tapi jelas dikatakan Lukas 6 ayat 27, bukan cuma mengasihi, tapi harus berbuat baik kepada mereka. Harus ada tindakan buat orang-orang yang mengecewakan kita, untuk kita berbuat baik kepada mereka. Bukan hanya sekedar memaafkan dan mendiamkan saja, tapi kita harus berinisiatif untuk berbuat baik kepada mereka. Itulah yang Yesus kerjakan. Yesus dalam perkataannya, dia membuat seorang yang ketahuan berzina tidak jadi dihukum mati dengan dilempar batu. Dengan perkataan hikmatnya, dia membungkam banyak orang. Orang-orang yang mau melempar batu seorang yang berketahuan berbuat zina. Tapi dari yang paling tua sampai yang paling kecil meninggalkan tempat itu. Apa yang dikatakan Yesus kepada perempuan itu? Aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu nasihat Yesus. Sebagai penasehat ajaib, dia memberikan nasihat yang luar biasa. Bahkan para imam-imam besar tidak dapat membantah setiap perkataan yang keluar dari mulut Yesus. Hal itu menunjukkan bahwa Yesus adalah penasehat yang ajaib. Bapak Ibu, sampai saat ini para raja, pembesar, presiden, semua butuh penasehat. Tidak ada presiden atau raja atau siapapun tidak punya penasehat di belakangnya.
karena setiap orang butuh penasehat. Amsal 11 ayat yang 14, Amsal 11 ayat yang ke-14, semakin banyak penasehat, semakin aman negeri. Sebagai seorang presiden, beliau punya orang-orang yang dipercayai untuk memberikan nasihat masukan. Karena pastinya setiap keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang besar. Seorang pemimpin dia akan mengambil setiap keputusan yang besar. Karena bukan hanya untuk memikirkan dirinya sendiri, tapi memikirkan banyak orang. Kalau dia tidak punya penasehat Bapak Ibu, dia akan berjalan dengan pemikirannya sendiri. Dan hal itu bisa membuat salah jalan. Hal itu bisa membuat setiap keputusan yang ada adalah keputusan yang fatal dan salah. Tapi sebagai penasehat, sebagai presiden, sebagai raja, pemimpin yang memiliki penasehat, maka akan banyak pertimbangan-pertimbangan. Dalam setiap mengambil keputusan, akan banyak hal yang akan dipertimbangkan. Dari segi buruknya, segi baiknya, itu akan dipertimbangkan. Seorang pembesar butuh penasehat. Daud memiliki penasehat. Firaun pun punya penasehat. Dan kita hari ini, kita juga harus punya penasehat. Yesus adalah penasehat yang ajaib. Kita perlu Yesus sebagai penasehat itu untuk mengambil setiap keputusan dalam kehidupan. Karena dia tahu mana yang baik buat saya dan saudara. Bapak Ibu, pastikan bahwa Yesus itu adalah sahabat terbaik kita. Di luar sahabat-sahabat teman-teman kita. Tapi kita harus punya sahabat terbaik, yaitu Yesus. Yang kedua, pastikan Yesus adalah penasehat ajaib kita. Supaya apa? Supaya kita tidak salah dalam mengambil setiap keputusan yang ada. Supaya jalan yang kita ambil adalah jalan yang benar. Jalan yang tepat. Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sharingkan untuk malam hari ini. Dan biar kita terus menjadi orang-orang terbaiknya Yesus. Kuncinya komunikasi yang baik dengan Yesus adalah membuat kita semakin paham apa mau Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang singkat ini. Biar kami memahami bahwa Yesus itu bukan Allah yang jauh dari kita. Tapi Allah yang dekat, yang memahami setiap apa yang menjadi keperluan, permasalahan dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang peduli. Yesus adalah Allah yang peduli, Allah yang mengerti, Allah yang mengasihi. Yesus adalah Allah yang selalu mau untuk memberikan nasihat-nasihat ajaibnya bagi kita. Dan kami percaya Tuhan, saat kami berada dalam Tuhan, kami hidup dalam Tuhan, kami akan berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dan kami juga akan memberikan persembahan Tuhan, biar setiap persembahan yang kami berikan adalah persembahan yang terbaik dari diri kami. Dan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.
segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Saya percaya saudara sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Apa predikat Tuhan Yesus? Ya, biar itu tinggal tetap nyata bahwa Tuhan itu dahsyat ada di dalam hidup saya dan saudara. Baik, malam hari ini saudara siap terima berkat. Dimanapun saudara terkasih berada, kita akan tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman Tuhan, buat pujian penyembahan malam hari ini. Kami percaya firman Tuhan berkenan di hatimu dan pujian penyembahan kami naik seperti dupa yang harum di hadapan hadiratmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan engkau keluar. Allah menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka pulanglah engkau dengan membawa berkat, sukacita, damai sejahtera, kuasa Allah tinggal tetap atas hidupmu. Mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang terima berkat malam ini sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.